Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan pembahasan gangguan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Risti Andriana Putri, yang kedua ada Nabila Yakiatul Afidah, yang ketiga Novita Haryanti, yang keempat ada Anis Widya Stuti. Berikut pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Gangguan perkembangan bahasa pada anak salah satunya adalah disfasia. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu disfasia? Jadi disfasia ini merupakan gangguan perkembangan bahasa yang dialami oleh anak usia dini di mana adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan kemampuan anak seharusnya. Gangguan ini muncul karena adanya ketidaknormalan pada pusat bicara yang ada pada otak si anak tersebut. Nah, jadi kesimpulannya adalah disfasia ini ada di anak itu karena perkembangan otaknya itu juga mengalami gangguan. Di mana anak ini biasanya ya pada usia 1 tahun itu belum bisa mengucapkan kata-kata spontan seperti mama, papa, maem, pipis, dan lain-lainnya. Nah, selain itu kita juga perlu mengingat kemampuan bicara reseptif si anaknya itu sebenarnya sudah bisa gitu, sudah lumayan baik. Kemampuan bicara reseptif yaitu kemampuan untuk menangkap pembicaraan orang lain. Jadi si anak itu paham kalau misalnya kita ajak bicara, kalau kita ajak ngobrol, akan tetapi kemampuan bicara ekspresifnya ataupun kemampuan dia untuk menyampaikan suatu maksud ataupun kemampuan dia untuk menyampaikan suatu keinginannya itu mengalami keterlambatan. Nah, di sini anak yang mengalami disfasia juga mengalami gangguan di organ makan, di mana biasanya anak yang mempunyai masalah makannya ini tuh seperti seperti masih menggunakan botol susu ataupun masih menggunakan botol dari dot. Biasanya kalau anak usia 1 tahun masih menggunakan botol dot, masih menggunakan sedotan ataupun semacamnya, kemungkinan ataupun dicurigai juga mengalami disfasia gitu. Nah, bagaimana cara penanganan disfasia ini? Yaitu dengan memberikan obat untuk membantu memperbaiki sel-sel yang rusak di pusat bicaranya. Jadi kita bisa memberikan stimulan ataupun bisa memberikan obat-obatan kepada si anak ini sesuai dengan anjuran dokter. Jadi lebih baik dibawa langsung ke spesialisnya saja. Bersamaan dengan itu kita juga bisa melihat fungsi organ bicaranya, apakah juga ada gangguan atau tidak. Karena kemungkinan juga ada permasalahan di lidahnya ataupun di rahangnya ataupun di bagian organ untuk bicaranya begitu ya. Nah, jadi dalam penanganan disfasia ini kita juga bisa melakukan yang namanya terapi wicara. Di mana terapi wicara ini akan dilakukan dengan cara latihan otot bicara. Seperti nanti kita memberi latihan kepada anaknya untuk meniup, menyedot, menggunakan sedotan ataupun menggunakan botol yang biasanya itu. Terus kita juga bisa mengajak latihan untuk menggerakkan lidah ke kiri dan ke kanan dan lain-lain. Nah, selain itu kita juga bisa mengajak anak untuk menirukan bunyi. Jadi kita ajak anak itu untuk berbicara. Kita menambahkan kosakata baru kepada anak. Dimulai dari kata-kata yang gampang, kata yang terdiri dari 2 suku kata, kemudian kita naik lagi ke kata yang memiliki 3-4 suku kata, barulah kita memberikan ataupun meminta anak itu untuk menirukan sebuah kalimat. Jadi itu tadi ya cara penanganannya. Kita bisa memberikan obat, bisa memberikan terapi wicara, dan juga bisa untuk mengajak anak untuk melatih ataupun menirukan bunyi-bunyian yang ada. Begitu. Yang kedua ada gangguan disintegratif pada anak-anak atau Childhood Disintegrative Disorder atau nama populernya sendiri yaitu CDD. Di Indonesia sendiri gangguan ini sangat minim terjadi. Gangguan ini terjadi pada anak usia 1-2 tahun, ditandai dengan awal perkembangan dan pertumbuhan sang anak pada usia tersebut itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan baik. Namun pada usia tertentu menginjak 10 tahun atau usia sebelum 10 tahun, anak tersebut mengalami kehilangan kemampuan dalam berbahasa, kemampuan dalam bersosialisasi, kemampuan dalam berkomunikasi atau kemampuan dalam berperilaku. Mungkin anak kehilangan
cara berbicaranya mungkin terbata-bata, atau bahkan cara berjalannya yang kurang sempurna, atau bahkan kehilangan enggan untuk bersosialisasi dengan teman yang lainnya. Lalu bagaimana sih cara penanganannya? Cara penanganannya sendiri secara umum itu bisa dilakukan dengan cara terapi perilaku. Terapi ini bertujuan untuk menguatkan kembali kepercayaan diri sang anak dalam berkomunikasi, atau menguatkan kembali dalam menata tata bahasa anak dalam berkomunikasi. Ada juga dengan terapi enrich sensory yang bertujuan untuk melatih indera peraba sang anak, di mana menggunakan benda yang bertekstur, bisa halus ataupun kasar. Namun dokter juga menyarankan untuk mengonsumsi obat-obatan seperti obat anti kejang, antidepresan, atau bahkan antipsikoptik. Untuk mengonsumsi obat-obatan ini diberikan hanya untuk anak yang mengalami gangguan disintegratif secara berat atau bahkan Selanjutnya berlarut-larut. saya akan membahas mengenai sindrom Asperger. Apa sih itu sindrom Asperger? Jadi, sindrom Asperger adalah gejala pada gangguan bahasa anak yang biasanya muncul karena keterbatasan dalam interaksi dan perilaku. Baik itu gangguannya dalam kualitatif atau dalam interaksi sosial. Nah, gangguan ini biasanya ditandai dengan beberapa komunikasi nonverbal. Jadi anak tidak bisa bermain dengan teman sebayanya dengan komunikasi yang baik karena kurangnya menguasai hubungan sosial dengan emosional anak tersebut. Jadi sindrom Asperger ini sangat berpengaruh pada bahasa anak sehingga membuat keterlambatan dalam bahasanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa aja sih cara penanganannya? Nah, untuk sindrom Asperger sendiri cara penanganannya yaitu dengan berbagai terapi. Nah, untuk anak-anak terapi yang biasa dilakukan adalah terapi bahasa dengan cara mengajak bicara anak secara terus-menerus dengan kalimat-kalimat yang sederhana hingga kalimat yang tinggi. Kemudian ajak sosialisasi anak secara langsung. Kemudian anak yang mengalami gangguan ini biasanya itu kemampuannya dalam menguasai bahasa dan bicara cukup kurang. Jadi terapi yang biasa dilakukan agar di rumah bisa diterapkan yaitu terapi dengan panca indera, melatih membiasakan anak atau melatih anak dalam mendengar, berbicara, respon, dan mengajaknya bermain sehingga ada timbal balik dari anak tersebut. Nah, selanjutnya terapi dengan fisioterapi yaitu pelatihan fisik. Nah, terapi latihan fisik ini bisa dilakukan anak seperti melangkah, bersepeda, berlari, loncat, dan lain-lain yang berhubungan dengan fisik sehingga anggota tubuh anak dapat aktif kembali. Nah, yang terakhir yaitu dengan cara terapi okupasi. Apa sih itu terapi okupasi? Terapi ini tuh menggabungkan ada latihan fisik, latihan kognitif, dan panca indera. Jadi ketiganya itu saling dikaitkan sehingga anak dapat merespon seluruhnya sehingga dapat melatih bahasa dan bicara anak dengan cepat jika dilakukan dengan tepat juga tentunya. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada gangguan multisystem development disorder atau yang biasa disingkat menjadi MSDD. Gangguan ini biasanya dicirikan dengan anak yang mengalami suatu masalah pada komunikasinya, pada sosial,
dan pada proses sensoris anak. Anak yang mengalami gangguan ini biasanya mengalami reaksi abnormal, bisa kurang sensitif ataupun hipersensitif terhadap aroma, suara, tekstur, dan gangguan indera yang lainnya. Anak yang mengalami gangguan ini ketika berpartisipasi dalam melakukan suatu kegiatan itu tidak bisa terjalin secara optimal ataupun secara baik, bukan dikarenakan anak tidak tertarik untuk melakukan kegiatan tersebut, akan tetapi memang komunikasi dan interaksi anak itu tidak bisa berkembang dengan baik dan dengan optimal. Hal itu yang menyebabkan anak mengalami gangguan MSDD ini. Selanjutnya yaitu cara penanganan gangguan multisystem development disorder atau MSDD. Cara penanganan pada gangguan ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada diri anak. Kemudian untuk membimbing anak supaya dapat belajar, dan yang terakhir yaitu untuk membantu anak menemukan keterampilan-keterampilan yang nantinya dapat dikuasai oleh anak tersebut. Nah, cara-cara ini bisa dilakukan dengan cara menemukan masalah terlebih dahulu. Apa sih masalah yang sebenarnya terjadi pada anak yang membuat anak itu mengalami gangguan MSDD ini? Kemudian bisa juga dilakukan terapi. Nah, terapi ini adalah terapi sensoris integrase yang bertujuan untuk meringankan gangguan MSDD ini. Kemudian terapi ini itu menggunakan beberapa pilihan pengobatan. Gangguan perkembangan bahasa yang dialami oleh anak selanjutnya adalah gagap. Nah, ada yang tahu nggak sih apa sih gagap itu? Jadi di sini gagap didefinisikan sebagai sebuah gangguan bicara yang ditandai dengan permasalahan pada kelancaran dan juga alur bicara pada pengidapnya, khususnya pada anak usia dini. Nah, pada umumnya kondisi ini itu terjadi pada anak-anak saja. Jadi pada orang dewasa itu jarang kita jumpai permasalahan gangguan bicara seperti ini. Nah, hal ini juga merupakan sebuah fase normal dari proses ia belajar bicara. Nah, bagaimana sih karakteristik dari pengidap gagap itu? Yang pertama, mulai dari memanjangkan bunyi suatu kata seperti papa. Jadi dia itu belum bisa mengatakan ataupun belum lancar dalam mengucapkan kata papa. Atau dia juga belum bisa melakukan pengulangan bunyi ataupun suku kata seperti kata, misalnya ya kata apel. Kata apel nanti dia akan menyebutkan seperti ini. Apel. Nah, bagaimana cara penanganan dari gangguan gagap ini? Sebenarnya cukup mudah, tapi terbilang mudah-mudah susah begitu ya. Jadi cara penanganan gangguan yaitu dapat kita lakukan dengan berusaha untuk tenang setiap kali akan berbicara. Kemudian mengumpulkan rasa percaya diri sehingga tidak perlu merasa takut ataupun gugup ketika berbicara. Selanjutnya ada gangguan autisme. Apakah autisme itu? Autisme merupakan salah satu gangguan yang terjadi pada anak yang disebabkan oleh faktor genetik atau faktor gangguan pada otak. Gangguan autisme sendiri juga ditandai dengan keterlambatan di segala kemampuan pada anak, seperti kemampuan dalam berbahasa, mungkin yang bahasanya terbata-bata, papa, pipi, tap, lalu kemampuan dalam kognitifnya, di mana pada anak normal biasanya sudah bisa menebak warna, menebak gambar. Nah, pada anak autisme sendiri ini mengalami keterlambatan dalam hal tersebut. Lalu bagaimana cara penanganannya? Cara penanganannya sendiri bisa melalui orang tua sadar dulu bahwa sang anak ini mengalami autisme. Lalu orang tua juga bisa memantau perkembangan anaknya sudah sampai mana. Lalu kemudian menstimulasi anak dengan segala permainan mungkin, dengan segala komunikasi, dan mengajak anak untuk belajar bersama. Namun juga bisa melakukan psikoterapi ke dokter untuk melatih motoriknya, untuk melatih kemampuannya dalam hal
kognitif, untuk melatih kemampuannya dalam hal berkomunikasi, dan lain-lain. Di sini juga terdapat obat-obatan untuk sang anak autisme untuk mendobrak atau mendorong perkembangan sang anak, seperti obat anti kejang untuk mengurangi kejang pada anak. Misalnya pada anak yang mengalami panas tinggi, biasanya anak autisme itu mudah kejang. Atau juga obat antidepresan dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai gangguan bahasa anak, yaitu dysarthria. Jadi dysarthria ini merupakan gangguan berbicara atau bahasa anak karena adanya kelainan pada sistem saraf yang mengakibatkan mempengaruhi tingkat kecerdasan bahasa dan pemahaman anak. Jadi penyakit ini cukup berbahaya karena bisa sampai jangka panjang. Jika anak-anak sudah diserang oleh penyakit ini, maka hingga dewasa dapat masih terpengaruhi. Jadi penyakit ini dapat menyerang anak sehingga dapat menghambat pada interaksi sosialnya, interaksi komunikasinya dalam jangka panjang. Jadi kondisi ini, penyakit ini pada anak-anak bisa terdeteksi setelah anak-anak telah mengidapnya. Jadi ketika dewasa, maka penyakit ini akan kelihatan. Jadi munculnya rasa frustasi, rasa malas, rasa emosi pada anak yang tidak bisa dikendalikan oleh anak tersebut. Kemudian ada cara penanganan pada gangguan dysarthria. Nah, yang diketahui bahwa dysarthria ini dapat menyerang pada anak-anak hingga dewasa. Jadi penanganannya yaitu dengan tergantung oleh beberapa faktor dan penyebab. Jadi sesuaikan dengan tingkat keparahan, gejala, dan jenis dysarthrianya. Untuk mengatasi penyebabnya dengan gangguan ini, maka disarankan untuk menjalankan terapi seperti gangguan-gangguan pada sebelumnya. Penyakit dysarthria ini juga harus menggunakan penyembuhan dengan terapi sehingga dapat memperbaiki kemampuan bahasa dan bicara pada anak. Tentunya dengan anak usia dini, maka sangat penting sekali perhatian dari orang tua serta untuk penanganan lebih lanjut agar tidak berkelanjutan jangka panjang hingga Yang terakhir itu ada gangguan disleksia. Gangguan disleksia adalah sebuah gangguan pada perkembangan bahasa anak usia dini yang biasanya itu ditandai dengan ciri-ciri anak yang kesulitan dalam menulis, membaca, berbicara, maupun mengeja yang dapat didengar secara jelas. Gangguan ini masuk ke dalam gangguan syaraf anak yang terdapat pada bagian batang otak. Dan gangguan ini itu disebabkan karena adanya kelainan genetik, karena adanya cedera otak dan cedera parah lainnya yang terdapat pada anak usia dini. Oke, kita lanjut untuk penanganan dari gangguan disleksia. Penanganan dari gangguan disleksia ini hanya melalui terapi-terapi, dikarenakan gangguan disleksia ini tidak bisa disembuhkan secara keseluruhan atau secara total. Tujuannya apa sih melakukan terapi-terapi tersebut? Tujuannya yaitu untuk membantu anak bersikap normal ketika nanti anak itu terjun dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar anak itu tinggal. Terapi-terapi yang dilakukan itu cukup sederhana, misalnya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.